Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini harusnya memang jadwal saya itu di Batu Aji, tetapi karena permintaan spesial dari kawan-kawan ikhwan-ikhwan dari Singapura, maka kita alihkan kajian di musola BBC ini. Pembahasan di malam ini pembahasan ringan saja. Kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jaga oleh kalian salat-salat 5 waktu, terutama salat wusta, dan berdirilah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketaatan. Maka apabila kalian takut, maka kalian boleh solat dalam kondisi berjalan ataupun berkendaraan. Tapi apabila kalian merasa aman, maka ingatlah Allah sebagaimana yang telah diajarkan kepada kalian yang sebelumnya kalian tidak tahu. Di dalam ayat ini ada kalimat sholatul wusta. Ini yang kita akan bahas. Apa itu sholat wusta? Dan apa rahasianya? Apa keutamaannya? Kenapa kemudian sholat wusta ini dibedakan? Sampai Allah mengatakan, jagalah oleh kalian sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Seolah-olah dibedakan. Sebagian para ulama mengatakan kalimat wusta itu memang secara bahasa artinya sholat pertengahan. Tapi yang dimaksud di sini bukan pertengahan, karena sulit sholat mana yang pertengahan dalam 5 waktu ini. Sehingga para ulama mengatakan bahwa arti wusta di situ artinya sholat yang memiliki keagungan dan ketinggian dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Dan itu berdasarkan ayat Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian itu umat yang wasat. Maksudnya umat yang paling tinggi di antara umat-umat yang lainnya. Di sini ada kalimat wasat, dan di sana ada kalimat sholatul wusta, sama diambil dari wasat. Jadi sholatul wusta itu sholat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Itu secara definisi sholat wusta. Lah sholat wusta sendiri terjadi silang pendapat. Dia sholat apa? Karena sholat itu kan 5 waktu. Ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur, ada asar. Yang mana satu sholat wusta ini? Di sini ada 3 pendapat disebutkan para ulama. Pertama, maksudnya sholat wusta itu sholat asar, dan ini berdasarkan dalil. Nanti saya akan sebutkan. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Dan yang ketiga, sholat wusta itu tidak tahu yang mana satu. Sama dengan Lailatul Qadar, tidak tahu di mana harinya. Dan sama dengan Ismul A'zam, nama Allah yang agung dalam Asmaul Husna, yang mana satu kita tidak tahu. Jadi 3 pendapat tentang sholat wusta ini. Satu, ada yang mengatakan dia sholat asar. Yang kedua, dia adalah sholat subuh atau sholat fajar. Dan yang ketiga, tidak tahu yang mana satu. Bisa duhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya, bisa yang lainnya, gitu ya. Kita tidak tahu yang mana satu, supaya kita lebih menjaga 5-5-nya. Ini 3 pendapat yang masyhur di antara para ulama. Adapun pendapat yang pertama, bahwa sholat wusta itu diambil daripada sholat asar itu karena ada nas tersendiri. Memang Rasul yang mengatakan sholat wusta, di mana Nabi SAW ketika perang Parit, perang Ahzab atau perang Khandaq,
Quran menyebutnya Ahzab, ya. Ahli sejarah menyebutnya Khandaq. Kita menyebutnya Parit, perang Parit gitu ya. Jadi ketika Nabi SAW menjaga Parit itu supaya musuh jangan masuk, karena kan kota Madinah di zaman itu kiri kanan bukit dan belakang kebun kurma yang luas, sehingga memungkinkan musuh itu masuk dari depan saja. Makanya oleh Nabi dibuat parit depan itu. Jadi Nabi itu berusaha jangan sampai ada kuda meloncat, kuda-kuda musuh tuh. Jadi Rasul terus memanahi parit itu sampai di waktu asar. Tapi musuh terus menyerang, dan Rasul tetap bertahan sampai di waktu maghrib. Rasul belum sholat asar tuh, sudah masuk maghrib. Akhirnya kemudian musuh baru berhenti menyerang setelah terbenam matahari. Artinya sudah masuk waktu maghrib, baru Rasul sholat asar. Di sini Rasul marah dan mengatakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahumun nar. Semoga Allah memenuhi api-api dalam kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta dari aku. Berarti di sini sholat wusta sholat asar. Ya, karena Rasul marah gara-gara sholat asar diakhirkan ke waktu maghrib gara-gara dia menjaga parit. Ya, lah berdasarkan nas ini dan ucapan Rasul bahwa sholat wusta sholat asar, dari sini para ulama mengatakan bahwa sholat wusta itu sholat asar berdasarkan nas. Rasul yang ngomong seperti itu. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, sholat wusta itu adalah sholat subuh, karena satu-satunya sholat yang tidak ada gandengan adalah sholat subuh. Kalau duhur ada dengan asar, dia bisa jamak, takhir, takdim. Kemudian isya dengan maghrib, bisa takhir, bisa takdim. Tapi subuh dia tak ada gandengannya. Dia mau ditarik ke isya tidak bisa, dia mau ditarik ke duhur juga tidak bisa. Makanya di tengah-tengah. Lah karena itulah kemudian sebagian orang mengatakan bahwa sholat wusta itu sholat subuh, karena dia sendirian. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ini pendapat kedua, karena dia sholat yang bersendirian, yang tidak ada gandengannya, ya, tidak ada kawannya untuk dijamak. Ya, kita tahu bahwa sholat itu kan ada sholat malam, ada sholat siang. Duhur dengan asar sholat siang, maghrib dengan isya sholat malam. Yang sholat pagi cuma satu, nah, itu sholat subuh, itu dia nggak ada lagi. Dari situ kata para ulama bahwa sholat wusta adalah sholat fajar. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga juga disebutkan oleh para ulama. Di antara pendapat yang ketiga bahwa sholat wusta itu tidak diketahui mana yang satu. Dia bisa duhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya, bisa subuh. Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran sholat apa, karena Allah hanya mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Kan tidak disebutkan apakah dia duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak disebutkan, hanya wusta gitu saja. Sehingga kata ulama tafsir mengatakan bahwa sholat wusta itu tidak ada yang tahu mana satu. Dia sama dengan Lailatul Qadar. Bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, bisa tanggal 25, bisa tanggal 27, bisa tanggal 29. Dan setiap tahunnya berpindah-pindah Lailatul Qadar itu. Lah sholat wusta juga sama, bisa duhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya, bisa subuh, dan itu setiap harinya berbeda-beda. Ya, supaya kita ini menjaga 5 waktu tadi. Kenapa kemudian sholat wusta itu sangat istimewa gitu ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ruh dalam barisan para malaikat, tanazzalul malaikatu warruh, dalam surah Al-Qadar. Para malaikat turun dan ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Lah kenapa Jibril dikeluarkan dari malaikat? Bukankah dia malaikat juga? Kenapa dikeluarkan? Dikeluarkan Jibril dari kalimat al-malaikah dan dikhususkan dengan kalimat ruh, menunjukkan Jibril itu bukan malaikat biasa, tapi dia ada keistimewaannya karena dia pemimpin para malaikat. Makanya kemudian dia dipisahkan dari para malaikat. Seperti itulah sholat wusta di antara semua sholat, karena dia pemimpin sholatnya. Dia lebih istimewa dari sholat yang lainnya, dan dia yang menentukan kebaikan sholat yang lainnya. Orang kalau bisa menjaga sholat wusta, maka dia bisa menjaga sholat yang lainnya. Kalau dia meremehkan sholat wusta, jangan diharap sholat yang lainnya akan diutamakannya. Itu makanya kenapa pembahasan sholat wusta ini penting sekali. Baik, kita akan rinci sedikit demi sedikit. Kalau yang dimaksud adalah sholat wusta adalah sholat asar, tentu sholat asar
banyak keutamaan yang kita akan dapat. Di antaranya, sholat asar itu bisa menjadikan kita terhindar dari sentuhan api neraka. Karena ada hadis yang mengatakan, man hafadha ala baradaini la yalijun nar man hafadha ala baradaini. Tidak akan disentuh api neraka orang yang menjaga dua barad. Salah satunya adalah kalimat barad ini maksudnya salah satunya sholat asar, dan yang satunya mengatakan sholat subuh. Jadi orang yang menjaga asar dan subuh tidak akan disentuh api neraka. Ini keagungannya. Yang kedua, disebutkan bahwa Allah jamin orang-orang yang menjaga dua sholat ini, sholat asar dan subuh itu dengan sorga langsung. Kata Nabi SAW, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu sholat itu maka dipastikan masuk surga. Ulama mengatakan baradaini di sini adalah sholatul asri wa sholatu subhi, sholat asar dan subuh. Jadi keutamaan pertama tidak akan disentuh api neraka, keutamaan yang kedua akan dijamin masuk surga. Keutamaan yang ketiga akan disaksikan para malaikat. Setiap hari ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malaikat ini kan macam-macam ya bentuknya. Ada raqib dan atid yang mencatat semua apa yang kita ucapkan, itu dicatat oleh raqib dan atid, baik yang mengandung dosa, baik yang tidak mengandung dosa, baik yang mengandung pahala, semua dicatat. Tapi ada malaikat lain yang bukan raqib atid. Mereka malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat hafadhah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat-malaikat ini, ada sip malam, ada sip siang. Mereka mencatat semua kebaikan kita di malam dan di siang hari. Pertemuannya itu di sholat subuh dan sholat asar. Ketika malaikat ini sudah mencatat, mereka pulang menghadap Allah. Apa kata Allah? Ma taraktum ibadi. Sedang apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat ya Rabb, dan kami tinggalkan mereka sedang sholat. Maknanya, ketika malaikat siang turun untuk mencatat amalan kita di siang hari, mereka turun di waktu orang sedang sholat subuh. Maka mereka akan mencatat si fulan sholat subuh. Sampai kapan? Sampai asar. Ketika orang sedang sholat asar, maka malaikat siang naik, malaikat malam turun dan mencatat si fulan sholat asar. Berarti zuhur dicatat satu malaikat, malaikat siang saja. Asar dicatat dua malaikat, malaikat siang dan malam. Maghrib dicatat satu malaikat saja, malaikat malam saja. Isya dicatat satu malaikat, malaikat malam saja. Subuh dicatat dua malaikat, malaikat malam dan siang. Makanya kemudian asar dan subuh itu punya dua pahala, karena dicatat malaikat malam dan siang, karena pertemuannya di situ. Ya, itulah yang kemudian kenapa sholat itu sangat disaksikan para malaikat. Sholat subuh dan sholat asar itu. Bahkan lebih daripada itu, bahwa orang yang meninggalkan sholat asar itu dianggap nifak. Kata Nabi SAW, sholat yang paling berat dilakukan orang munafik itu adalah sholat subuh dan asar. Itu orang munafik paling berat melakukannya. Maka orang yang kemudian meninggalkan sholat asar, maka ada alamat kemunafikan dalam hatinya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Sulaiman, ingat kalau kisah Nabi Sulaiman yang disebutkan di dalam surah Shad, ya, ayat 30-33 itu kan menceritakan Nabi Sulaiman itu kan punya koleksi ya, punya semacam kesukaan memelihara kuda. Karena di Nabi Sulaiman itu kan panglima perang, suka perang. Jadi dia suka dengan kuda perang tuh, dikumpulin banyak sekali kuda perangnya. Jadi saking hobinya dengan kuda, Nabi Sulaiman itu selalu mengusap, melihat, mengelus. Pokoknya namanya orang hobi kan pasti akan ditongkrongi hobiannya, sama dengan orang hobi adu ayam kan itu. Pagi-pagi udah diusap, udah dimandiin. Orangnya belum mandi, ayamnya udah mandi, ya kan? Biasanya begitu. Orang suka kucing, kucingnya mandi bersih, yang punya kucing tak mandi-mandi, ya kan? Karena biasa orang punya peliharaan, apalagi kemudian hobi, pasti akan ditekuni hobinya kan? Lah Nabi Sulaiman itu saking hobinya dengan kuda, setiap sore dia mengikut kuda saja, sampai ketika terbenam matahari lupa dia sholat asar. Sebagian para ulama mengatakan sholat yang ditinggalkan Nabi Sulaiman itu sholat asar. Dia lupa sholat asar. Maksudnya sholat asar menurut syariat umat dulu, ya kan? Makanya ketika dia lalai lupa sholat asar, maka keesokan harinya kudanya disembelih semua karena marah. Kenapa sampai kemudian kuda-kuda itu melalaikan dia dari sholat asar? Tetapi di sini timbul kaidah
Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Ketika Sulaiman menyembelih kuda-kudanya gara-gara terlalaikan dari sholat asar, maka Allah ganti dengan ditundukkan angin dan awan kepada Sulaiman. Sekarang kencang mana? Naik awan dengan angin atau naik kuda kan gitu? Ya naik awan lah. Diganti dengan yang lebih baik lagi. Makanya jangan takut kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti. Ya, banyak, pasti Allah ganti. Banyak saudara-saudara kita yang dulu kerja di bank konvensional yang ada ribanya, keluar mereka karena Allah ini haram riba, akhirnya jadi pengusaha. Wira swasta lebih lagi banyak duitnya dia, karena yakin bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti kan begitu. Nah, di zaman Nabi Sulaiman itu yang ditinggalkan Sulaiman sholat asar. Makanya sebagian para ulama mengatakan umat dulu mereka terlalaikan dari sholat asar. Kemudian Allah anugerahkan kepada umat Islam dengan sholat asar, maka siapa yang melakukan sholat asar maka dia dapat dua pahala. Pahala umat dulu yang dilalaikan dan pahala yang Allah berikan kepada umat Islam. Itu diantara keutamaan sholat asar juga. Bahkan orang-orang musyrik itu tahu bagaimana di zaman Rasul itu para sahabat sangat mementingkan sholat asar, sampai mereka mengatakan, inna lihaula'i salatun hiya ahab ilaihim min abaihim wa abkarihim. Apa kata orang-orang musyrik itu kepada para sahabat Nabi? Sesungguhnya mereka, para sahabat itu, mereka ada sholat yang paling dicintai oleh mereka dibandingkan bapa dan anak mereka. Maksudnya sholat asar. Coba bayangkan, para sahabat mencintai sholat asar itu melebihi bapak mereka dan melebihi anak mereka. Sampai seperti itu cintanya kepada sholat asar. Kalau kita tidak, apalagi kalau sudah belanja di mall, datang waktu asar, mana ada lebih cinta sholat asar, lebih cinta belanja lah, nanti ada waktu lagi katanya. Kan itu kan, ini kan masalah kan. Orang dulu lebih cinta daripada sholat asar dibandingkan orang tua dan anak mereka. Sekarang bicara mall pula lah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ini bagaimana kemudian keutamaan sholat asar, kan itu sholat wusta. Ya, bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat pun pada hari kiamat. Kemudian salah satunya disebutkan, wa rajulun halafa ala yaminin kadzibatin ba'dal asri liyaqtati'a biha mala rajulin muslimin. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bersumpah dengan sumpah dusta setelah asar untuk mengambil harta seorang muslim dengan cara batil. Lihat bagaimana sumpah sampai ditekankan hukumannya tidak akan dilihat, tidak akan dipandang, tidak akan diajak bicara orang yang bersumpah palsu kalau dilakukan setelah asar. Jadi sumpah palsu kalau dilakukan umpamanya duhur, malam, tidak masuk ancaman ini. Tapi kalau dia berdusta dengan sumpah palsu setelah asar, maka hukumannya tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara lagi. Saking pentingnya tuh waktu asar itu, sampai waktu itu loh orang bersumpah saja lipat gandakan tuh dosanya kalau dia bersumpah dengan sumpah palsu. Menunjukkan memang waktu itu sangat istimewa sekali, ya, karena memang itu adalah sholat wusta di situ. Ini bagi yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar, kan jelas keutamaannya. Bagi yang mengatakan sholat wusta sholat subuh, lebih hebat lagi keutamaannya. Ya, sholat subuh sering saya jelaskan kepada antum tentang keutamaannya. Gak apa-apa kita ulang. Ya, sholat subuh ini orang yang berangkat untuk melaksanakan sholat subuh fi dzimmatillah, maka kita akan berada dalam naungan Allah dalam satu hari itu. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah itu, satu hari itu kita dinaungi Allah, kita dilindungi Allah, maka tidak akan terkena orang hasad ketika hasad kepada kita, tidak akan terkena orang dengki ketika dengki kepada kita, bahkan orang yang menyihir kita pun tidak akan sampai kalau sholat subuhnya berjamaah. Satu hari itu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu berdasarkan hadis Nabi, man shalla subha fahuwa fi dzimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah satu hari itu. Allah jamin keselamatannya. Kemudian yang kedua, annaha najatun lil abdi minan nar. Bahwa sholat subuh juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka berdasarkan hadis lan yali jinnar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh api neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh,
dan sebelum terbenamnya, maksudnya sholat asar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, syahadatul malaika. Tadi saya katakan juga ketika bicara sholat asar, sholat subuh pun juga bersama. Malaikat menyaksikan kita. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran di sholat subuh itu, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, disaksikan para malaikat. Makanya satu-satu sholat yang disunahkan dipanjangkan bacaan itu sholat subuh. Ya, sholat subuh itu kalau bisa dipanjangkan sedikit gitu ya, diulang-ulang nggak apa-apa kalau memang tidak punya hafalan, karena itu disaksikan para malaikat bacaannya. Termasuk juga kalau kita sholat subuh berjamaah, maka kita mendapatkan separuh malam dan kita tegakkan sholat malam. Karena ada hadis yang mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, berarti antara isya dan subuh itu kita habiskan untuk qiyamul lail, walaupun kita tidur, seolah-olah pahalanya gitu maksudnya. Jadi kalau kita sholat isya jamaah, subuh juga jamaah, berarti antara waktu isya ke subuh seolah-olah kita mendapatkan pahala qiyamul lail satu malam suntuk. Sampai seperti itu pahalanya ya. Kemudian juga yang lebih daripada itu, bahwa setiap orang, saya, antum semuanya, itu setiap tidur kan setan datang. Setan datang itu apa? Dia mengencingi telinga kita. Dia bersarang di lubang hidung. Nanti kalau waktunya kencing, dia kencing di telinga kita. Jadi toiletnya setan itu di telinga. Setiap malam mereka kencing kita. Makanya kenapa kalau kita bangun disunahkan apa? Istinsyaq, memasukkan air ke hidung supaya setannya kabur kan itu ya. Kemudian berwudu, mencuci kuping kita kan. Kata para ulama bahwa apabila seseorang itu tidur, maka Nabi SAW memberitahu bahwa setan akan datang mengikat tengkuk setiap salah seorang di antara kalian 3 ikatan. Setiap satu ikatan, maka setan akan mengatakan, tidur malam masih panjang. Nanti diikat lagi, tidur malam masih panjang. Diikat lagi, tidur malam masih panjang. Padahal sudah subuh itu dibilang tidur malam masih panjang aja tuh sama setan tuh. Lah kata Nabi SAW, kalau dia terbangun, kemudian dia berzikir kepada Allah, maka hilang 1 ikatan. Kalau dia berwudu, hilang 2 ikatan. Kalau dia sholat, hilanglah semua ikatan itu. Sehingga di pagi hari dia bangun dalam kondisi baik hatinya dan dalam kondisi semangat hidupnya, dan tidak ada tidak ada masalah yang akan mengenai satu hari kepada dia. Tapi orang yang tidak pernah bangun di sepertiga malam akhir atau subuh lah, nggak pernah bangun subuh, maka jiwanya jelek dan akan banyak masalah yang dia tidak tahu dari masalah itu datangnya dari mana, tidak tahu. Pokoknya banyak masalah aja satu hari itu, kata Nabi. Nabi yang ngomong, ya. Kalau orang tidak sholat subuh, pasti banyak masalah hidupnya. Bahkan masalah itu aneh, nggak tahu dari mana datangnya. Tentu banyak masalah saja. Ini belum selesai, datang itu belum selesai. Itulah bagaimana sholat subuh itu sampai seperti itu kalau sampai ditinggalkan. Karena memang itu sholat wusta. Bagi yang berpendapat sholat subuh itu sholat wusta, kan gitu ya. Dan bagi yang terakhir tentunya yang berpendapat kalau memang sholat wusta itu adalah bukan subuh, bukan pula asar, ya bisa jadi zuhur, bisa jadi asar, bisa jadi subuh. Pokoknya 5 waktu itulah kita yang tahu Allah, yang tahu Allah, kita tidak tahu yang mana satu. Supaya kita memperhatikan 5-5-nya. Boleh juga ulama mengatakan seperti itu, supaya kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu masalahnya. Dirahasiakan yang mana satu sholat wusta itu, karena itu sholat istimewa. Ya, tetapi kalau kita melihat berdasarkan nas dan juga pendapat jumhurul ulama, memang mereka menguatkan bahwa sholat wusta itu ada di sholat asar. Ya, itu kebanyakan para ulama lebih menguatkan sholat wusta itu sholat asar berdasarkan nas Rasul yang bicara seperti itu, bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah kajian maghrib. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya, kita buka tanya jawab. Kalau tidak, iya. Ini soal jemaah subuh nih. Isya jemaah subuh jemaah. Ya. Anda kata dia jemaah tu di masjid atau di rumah? Kalau secara bahasa jamaah itu artinya dilakukan lebih daripada satu secara bahasa. Oh, secara bahasa. Tapi secara istilah maksudnya sholat jamaah ya maksudnya di masjid bagi laki-laki, bagi perempuan ya di rumah. Itu maksudnya. Itu kalau pahalanya seandainya pahalanya isya sama subuh, seolah-olah kita berapa? Qiyamul lail.
jamaah. Ya sholat jamaah di masjid lah. Tapi kalau saya sembahyang jemaah di Isya di masjid, habis subuh di rumah. Berarti dapat separuh. Yang mana? Dapat separuh malam. Oh, separuh malam. Ada hadisnya. Dapat separuh menghidupkan qiyamul lail. Ustaz nasib baik. Ini pertama kali dia soal orang. Alhamdulillah. Tak pernah dia soal, 20 tahun lah dia tak pernah soal. Alhamdulillah. Kali dia soal. Tak ada kalau tak. Masya Allah. Allahu Akbar. Dapat hidayah. Saya selalu cakap, Masya Allah. tanya lah. Tak pernah tanya ini, pertama kali tanya. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, apa makna ustok? Ustok tu apa maknanya? Ustok tu. Awusta. Maknanya apa? Ya, sholat yang paling mulia, yang paling tinggi. Secara bahasa tengah-tengah, tapi itu bukan maknanya. Secara bahasa tengah-tengah, secara istilah adalah sholat yang paling mulia dari semua sholat yang ada. Tapi secara bahasa tengah-tengah. Ya, secara istilah beda kan, ada secara istilah, ada secara bahasa. Dan kita kan memakai secara istilah, bukan secara bahasa. Oke, kalau cukup karena diawali dan diakhiri dengan pertanyaan Pak Sukiman nih kan. Nah, kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.